Bagaimana kita bersikap agar musibah Los Angeles tidak merusak roh saudara, agar musibah-musibah yang lain pun jangan merusak roh saudara dan roh saya. Kita letakkan pada proporsi ilahi, pada kebenaran ilahi. Yang pertama ada hukum alam dan hukum sebab akibat. Yang pertama ada hukum alam dan hukum sebab akibat. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran cara perdamaian. Nama lafaz Allah yang adalah. Salam saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi pada pertemuan kedua di tahun 2025. Kita akan membahas yang lagi viral, api kebakaran dan api kemarahan. Saudaraku yang kekasih, tapi sebelum kita melanjutkan, kita akan menyaksikan satu buah lagu pujian terlebih dahulu. Kau jadi roti yang terpecah bagiku, maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku, maukah kau jadi saksi melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, melayani, mengayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, lebih sungguh. Kita udah tahu api kebakaran menyulut hutan, merugikan harta. Api kemarahan sebetulnya lebih mengerikan lagi karena itu menyulut emosi, merugikan roh saudara dan roh saya. Roh setiap manusia yang tersulut api kemarahan.
Kebakaran di Los Angeles tidak hanya membakar 12.000 bangunan, merugikan lebih dari 2.500 triliun rupiah. Ya APBN sendiri 2000 APBN kita di 2024 di 2.467,5 triliun. Artinya hampir sama, artinya besar kerugiannya. Kematian manusia 24 orang, 16 hilang, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, dalam hal ini kami menghimbau kepada seluruh umat manusia untuk melihat dari kacamata ilahi tentang kebakaran yang diderita oleh Amerika, tentang kebakaran di Los Angeles tersebut. Supaya apa? Supaya saudara dan saya jangan dirugikan oleh peristiwa tersebut, oleh musibah tersebut. Ya, kenapa? Manusia-manusia yang menghakimi orang yang tertimpa musibah, orang itu mereka pasti berdosa, mereka tidak percaya Tuhan, mereka homoseks, mereka lesbian, hedonis, dan lain-lain. Maybe yes, tetapi saudaraku, kemungkinan yang ada di dalamnya bukan berarti saudara dan saya lalu menghakimi mereka. Saudara dan saya bukan ditugaskan untuk menghakimi sesama manusia di dalam hal-hal yang terjadi pada penderitaan mereka. Penderitaan yang manapun juga. Ya, kenapa? Saudara, kalau saudara mulai menghakimi orang yang terkena musibah yang manapun, maka yang hilang pada diri saudara adalah empati dan kasih. Ya kan? Sehingga penghakim-penghakim semacam itu, apalagi dasarnya hoax, maka saudara sebetulnya termasuk orang yang sewenang-wenang, termasuk orang yang kejam karena menganggap Tuhan Allah, puji Tuhan, alhamdulillah, menghukum mereka. Saudara menyampaikan kekejaman Tuhan, kekejaman Allah, dan menurunkan kemahaan Allah, kemahakasihan, kemahakasih, dan membuat Allah menjadi dalang dari musibah-musibah tersebut. Padahal kebenarannya bukan demikian. Yang kedua, manusia-manusia digoreng oleh iblis karena menganggap musibah Los Angeles sebagai balas dendam Tuhan Allah, hampir sama yang tadi ya, atas perlakuan pemerintah Amerika ya, memberi dukungan kepada Israel atas penindasan Palestina di Gaza dan lain-lain. Mereka mulai membandingkan luasan tanah yang terkena musibah Los Angeles dengan Gaza, kok kayaknya sama. Ada lagi mereka kemudian bersorak-sorai atas musibah yang menimpa Amerika. Dan apa yang terjadi? Kebencian dan dendam membara. Damai sejahtera diambil dari manusia-manusia yang digoreng oleh iblis. Saudaraku yang kekasih, mari kita jangan sampai membuat diri kita damai sejahteranya menguap. Wahyu 6 ayat 3-4. Wahyu 6 ayat 3-4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa
untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. yes, saling membunuh. Dan saudara, saya dan saudara kalau ikutan menghakimi Palestina, menghakimi Israel, menghakimi manapun juga, bersyukur karena musibah orang, musibah manusia yang terjadi pada di mana. Maka saya dan saudara tadi udah yang pertama adalah keinginan kasih, tetapi saya dan saudara juga digoreng, kehilangan oleh iblis, digoreng sehingga kehilangan damai sejahtera. Padahal itu terjadi karena banyak juga yang kemudian hoax memviralkan diri pada penghakiman dan saudara ikutan, entah ikutan kanan itu kan kiri. Saudaraku yang kekasih, ada lagi tadi udah oke. Artinya saya dan saudara jangan mau diadu domba oleh iblis. Mari kita lakukan mengasihi siapapun umat manusia. Bukan saya mau membela, justru saya juga nggak akan membela Palestina, membela Israel, membela yang salah, membela yang benar atau manapun juga. Kenapa? Satu, kita bukan ditugaskan menghakimi. Dua, jangan sampai damai sejahteranya diambil. Yang ketiga, banyak kemudian video-video yang direkayasa melalui AI. Waduh, ada bola-bola api, ada macam-macam. Ada lagi yang mengatakan itu upaya dari penghuni planet luar. Saudaraku yang kekasih, mereka menganggap, mereka merekayasa bahwa ada keikutsertaan kekuatan metafisis yang tentu saja itu dikerahkan oleh roh-roh jahat iblis supaya orang manusia menganggap iblis hebat, terkagum-kagum pada kehebatan dan kekuatan iblis dan anak buahnya. Salah nggak salah, jelas. Bahkan seluruh kehidupan intinya adalah ketika terjadi kebakaran, terjadi musibah, roh-roh jahat akan menimbrung ke situ supaya orang menjadi damai sejahteranya hilang, menghakimi satu dan lain, membuat Tuhan mewakili Tuhan, mewakili tanda kutip kekejaman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita tengok kebenarannya. Bagaimana kita bersikap agar musibah Los Angeles tidak merusak roh saudara, agar musibah-musibah yang lain pun jangan merusak roh saudara dan roh saya. Kita letakkan pada proporsi ilahi, pada kebenaran ilahi. Yang pertama ada hukum alam dan hukum sebab akibat. Yang pertama ada hukum alam dan hukum sebab akibat. Bumi memiliki hukum alam dan hukum sebab akibat. Mereka yang tinggal di pantai, ya tentu saja memiliki kemungkinan terkena tsunami. Mereka yang tinggal di gunung, apalagi gunung berapi, terkena apa yang disebut sebagai longsor, terkena abu vulkanik, terkena letusan gunung. Itu hukum sebab akibat. Ya, ada yang bertanya, kok tempat-tempat kayak gitu kok di orang-orang kaya di Amerika suka menempati yang demikian? Ya, ketika ada kesempatan saya lewat, saya melihat sendiri tempat itu sebetulnya tidak ada yang indah secara alami karena bukit-bukit
yang gersang, di belakangnya memang ada hutan-hutan yang di bukit itu. Lalu bukit yang disebut sebagai San Gabriel itu walaupun gersang dan berbahaya, tetapi mereka senang tinggal di situ, membuat rumah-rumah mewah karena mereka dekat dengan area-area wisata, Malibu, Pasadena, Hollywood, Las Vegas, Los Angeles, ya, sehingga selebritis kumpul di sana. Tentu kita ngomong sesama orang kaya dilarang saling mengganggu, aman. Ya, ketika lewat itu, sepi, tidak ada orang. Dan sekarang juga makin sepi karena kebakar. Tapi saudaraku yang kekasih, semua ada resiko yang namanya hukum alam dan hukum sebab akibat. Ditambah lagi manusianya. Manusia bisa membuat, ulah manusia bisa melanggar hukum alam dan hukum sebab akibat, pembakaran hutan dan penebangan hutan dan lain-lain. Tentu yang mengganggu rantai kehidupan alam, mengakibatkan bencana dan malapetaka. Saudaraku yang kekasih, yang kedua ada hukum Allah dan hukum kebenaran. Hukum Allah yang adil dan benar. Manusia-manusia berdosa secara pribadi ada hukum pertanggungan jawab tersendiri. Amin. Manusia-manusia yang berdosa berjamaah bisa terkena musibah. Ya, contoh Sodom and Gomora, karena homoseks dan seterusnya, maka terkena musibah, habis semuanya. Saya ingin sampaikan juga bahwa ada juga hukum yang terjadi pada orang-orang yang di keturunan Israel. Kenapa? Matius 27 ayat 22 sampai 25. Matius 27 ayat 22 sampai 25. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Ia harus disalibkan. Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ia harus disalibkan. Ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Itu urusan kamu sendiri. Aku tidak bersalah. Tetapi Pilatus menjadi kambing hitam dalam hal ini. Lanjut. Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan Biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan atas anak-anak kami." dan atas anak-anak kami. Saudaraku yang kekasih, demikianlah yang terjadi. Sehingga bangsa Yahudi terkena musibah yang disebut sebagai genosida di Jerman, di kota-kota di Eropa pada Perang Dunia. Saudaraku yang kekasih, maka mereka sendiri yang mengutuki diri sendiri, anak-anak dan keturunannya. Tentu saya tidak bersuka cita bahwa mereka terkutuk dan seterusnya. Bukan, saya hanya menyampaikan fakta bahwa hukum Allah yang adil dan benar ada pada orang berdosa berjamaah, pada orang berdosa secara pribadi. Puji Tuhan bahwa sekarang sudah ada perdamaian yang murid-murid Tuhan doakan supaya nggak ada perang dunia ketiga, supaya ada perdamaian antara Rusia dan sengket yang berlawanan dengan Israel dan Palestina dan seterusnya. Ya, supaya apa? Supaya mereka memiliki damai sejahtera dalam perjalanan
hidup bangsa maupun pribadi. Saudaraku yang kekasih, saya harus sampaikan kepada saudara bahwa sebaiknya baik ada kebakaran besar, tsunami, gempa bumi, musibah yang lain disebabkan hal-hal yang tadi, entah itu karena hukum Allah, entah karena hukum alam, maka satu, jangan menghakimi. Tetap kita berpegang pada mengasihi, bahkan musuh pun kita harus mengasihi musuh. Saudaraku yang kekasih, maka Lukas 6 ayat 35. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Berbuat baiklah kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Yes. Maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah. Kamu menjadi anak-anak Allah Yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Yes. Sehingga kebakaran pribadi, amarah pribadi, sorak-sorai terhadap penderitaan secara pribadi akan terhapus kalau saudara berpegang pada kasih ilahi tersebut. Setiap manusia dinamis, saudara. Ada pengaruh lingkungan, ada pendidikan, ada keturunan, ada jenis, jumlah hutang maut pada diri manusia secara pribadi. Mari itu yang menjadi pegangan diri kita. Demikian pula mutu roh manusia berbeda-beda. Ya, jangan rancaukan dengan pendapat yang subjektif. Maka saudaraku yang kekasih, ada rencana iblis di dalam kehidupan si manusia. Bagi manusia yang berdosa dan berkejahatan. Wahyu 13 ayat 10. Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi, siapa dalam kematian? Seseorang. Siapa dalam pembunuhan pada seseorang? Siapa? Iblis dan roh jahat karena hutang maut di dalam diri kita. Manusia memiliki menu kebakaran, nasib buruk masing-masing yang diramu oleh roh-roh jahat yang tinggal dalam diri si manusia sesuai hutang maut yang dimiliki manusia. Dan yang lebih mengerikan sebetulnya bukan kebakaran pada saat kita hidup, nasib buruk berdekat pada saat si manusia hidup. No. Beberapa hari yang lalu Pak Matius bermimpi. Pak Matius ketinggalan mobil. Lalu tiba-tiba ada seseorang murid Tuhan yang Pak Matius kenal mengajak Pak Matius menyeberangi motong jalan pintas sehingga kita bisa menemukan mobil karena melewati jalan pintas tersebut. Dan ketika ada yang menuntun, yakni polisi hutan yang berbaguan coklat-coklat, mengikut, dan si anak muda ini berjalan lebih dahulu. Kami tidak satupun yang pakai sepatu supaya cepat. Ya,
Kemudian berjalanlah, tiba-tiba di tengah-tengah hutan itu ada kebakaran atau bekas kebakaran. Dan anak muda ini berjalan ke kanan. Saya diseret ke kiri oleh polisi hutan tersebut. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih? Kaki anak muda ini menginjak bekas kebakaran sehingga melepuh dan dia terjatuh, badannya pun terbakar dan melepuh. Hanya petugas kebakaran yang pakai sepatu menyeret dia, tetapi saudaraku yang kekasih, kakinya habis, badannya juga habis karena ternyata seperti tempat penggorengan itu tempat kebakaran. Kaget bukan main. Bagaimana akhirnya polisi hutan mengambil plastik dan memasukkan anak muda ini yang tinggal separuh atau sepertiga, tetapi masih hidup. Diambil, diberikan kepada Pak Matius, langsung saya bawa lari ke arah rumah sakit entah di mana, pokoknya nyebrangin. Dan saudaraku, puji Tuhan, terbangun. Pak Matius berdoa. Tuhan memberitahukan bahwa contoh daripada siksaan di alam maut yang mengerikan terkait dengan kebakaran, artinya terkait dengan orang yang tersiksa dibakar di api di alam maut, ya, walaupun tubuhnya, maksudnya rohnya tersakitkan luar biasa, tersakiti luar biasa, tetapi dia masih hidup. Dalam Wahyu dikatakan pengen mati, nggak bisa mati. Saya ingin sampaikan kepada saudara, mari tugas saudara dan saya sebagai murid Tuhan adalah membawa si manusia bertobat, bukan menghakimi. Saudara memihak kepada siapapun, no. Saudara mengasihi musuh, ajak bertobat total, ada datang dan percaya kepada yang awal, yang akhir, yang hidup, pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17-18. Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal. Aku adalah yang awal. Dan yang akhir. Dan yang akhir. Dan yang hidup. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Aku hidup. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan segala kerajaan maut. kunci maut dan kerajaan maut. Saudara ingin terlepas dari kebakaran dan api kemarahan, maka datanglah dan percaya, bertobat total di hadapan Sang Awal, yang akhir dan yang hidup. Saudaraku yang kekasih, mari kita letakkan peristiwa petaka di bumi, apapun bentuknya, kita letakkan pada sesuai dengan kacamata ilahi. Kebakaran yang terjadi di Los Angeles dan yang manapun juga letakkan. Kita mengucap syukur juga atas perdamaian antara Israel dan Palestina, sehingga damai sejahtera mulai merambah ke seluruh umat manusia. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran ini, mari Tuhan, kami boleh berdoa mengucap syukur bahwa ada perdamaian antara Israel dan Palestina, dan kemudian kami berdoakan juga
konflik-konflik di tempat lain, di Rusia dan lain-lain. Kami serahkan Bapa, supaya kami boleh diajar Tuhan tentang kebenaran-kebenaran, sehingga kami bukan menjadi penghakim manusia yang menjadi kejam karena menuduh, memfitnah, menghakimi manusia-manusia yang sedang terkena petaka dimanapun juga. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan anak-anakmu ke dalam tanganmu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.